Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil'ilmi khayra khalqihi walittuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa ba'du. Hadirin sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sesungguhnya apa tujuan kita hidup di alam ini? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia? Sahabat-sahabat, dalam Al-Quran surah ke-51, surah Az-Zariyat ayat 56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Al-ayat. Dan aku tidak menciptakan golongan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Pengabdian, penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar laku ibadah seperti salat, zakat, puasa, dan naik haji saja, melainkan penyembahan dan pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah hidup kita dan kehidupan kita secara utuh. Atau kalau ingin dibalik bisa diungkapkan, hidup dan kehidupan kita para hamba Allah yang mukmin adalah hanya semata-mata penyembahan dan pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam salat kita, dalam puasa kita, dalam zakat kita, dalam haji kita, dalam pergaulan rumah tangga kita bersama anak, suami atau istri, dalam pergaulan kemasyarakatan antara tetangga dan sesama, dan pendek kata, dalam segala langkah laku hidup kita. Bahkan senantiasa kita sering ikrarkan, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya semata bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah berkenan dan menyediakan salat bagi kita, khusus bagi kita untuk menghadap kehadiratnya, untuk mengulangi ikrar kita, ikrar penyembahan dan pengabdian kita. Juga untuk menyatakan rasa syukur dan permohonan kita sebagai hamba. Begitu pula Allah berkenan dan menyediakan puasa bagi kita sebagai sarana khusus bagi kita untuk menyatakan kefakiran, kedhaifan, dan kelemahan kita. Juga kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melawan hawa nafsu, melawan diri kita sendiri, untuk mendapatkan ridha dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan tempat sedekat-dekatnya di sisinya. Demikian pula Allah berkenan dan menyediakan sarana ibadah, sarana zakat bagi kita, khusus bagi kita, bagi orang yang berharta, untuk membersihkan diri dari keterikatan dan ketergantungan akan keberadaan harta yang fana, dan sekaligus untuk memberikan peluang kepada kita memiliki tabungan akhirat, tabungan masa depan yang meyakinkan. Bagi yang mampu, Allah berkenan dan menyediakan sarana ibadah haji, sarana khusus bagi kita untuk sowan bersama hamba-hamba yang lain, bersimpuh menangis di pelatarannya yang suci, sekaligus semacam bentuk gladi resik untuk yaumil mahsyar kelak. Memang
Allah subhanahu wa ta'ala berkenan dan menyediakan sarana-sarana ibadah dan taqarrub yang khusus seperti itu, yang jika dijalankan secara benar justru akan meningkatkan harkat manusia dalam dua kehidupan, kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Namun sayang, seringkali kita bukan hanya saja membatasi penyembahan dan pengabdian dalam ritus-ritus khusus seperti itu, bahkan dengan itu kita masih pula mendangkalkannya dalam pengertian fikhinya yang lahiriah. Gerak laku kita di dalam melaksanakan ibadah pada ritus-ritus tersebut mungkin saja hanya gerak laku yang hanya kosong makna. Zikir, bacaan-bacaan yang sering kita lantunkan di dalamnya mungkin saja hanya sebatas terluncur dari bibir-bibir yang hanya terbiasa membacanya, bukan dikendarai dan dikendalikan oleh makna yang terkandung di dalamnya. Tak mengherankan jika sholat misalnya yang seharusnya dapat menjadi tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dapat membentengi pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, justru tak tampak pengaruh positifnya dalam kehidupan sehari-hari musalli yang bersangkutan. Lebih buruk lagi pada gilirannya, ritus-ritus yang dilaksanakan secara dangkal tersebut dijadikan alasan oleh mereka yang belum mau melaksanakan ritus-ritus tersebut. Karena apabila ternyata mereka yang melaksanakan ritus secara dangkal tersebut tidak mencerminkan sebagai hamba Allah yang melakukan dalam kesehariannya perilaku baik seperti yang seharusnya terlahir dalam kandungan makna ritus-ritus itu sendiri. Dari sinilah agaknya bermula ungkapan dikotomis yang muncul dalam kehidupan beragama dalam lingkungan kaum muslimin, di mana ungkapan tersebut adalah ungkapan kesalehan ritual di satu pihak dan kesalehan sosial di pihak yang lain. Padahal kesalehan hanya satu dalam Islam, yaitu kesalehan muttaqi, kesalehan orang-orang yang bertakwa, atau dalam istilah lain, mukmin yang beramal saleh, mencakup kesalehan sosial dan ritual. Maka dari itu, semoga kita sebagai manusia yang tujuannya hanya untuk beribadah, kita bisa meningkatkan ibadah kita bukan hanya sebatas ritual semata, sebatas gerak laku yang kosong makna, tetapi benar-benar apa yang terkandung dalam makna ritual ibadah kita sehari-hari itu tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita bisa mencapai derajat muttaqi, derajat muttaqin, derajat orang-orang yang bertakwa, di mana mencakup kesalehan ritual sekaligus sosial. Wallahu a'lam. Akhirul kalam, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wal 'afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.